Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faturido dengan NPM 20510404233. Salah satu mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Pada video kali ini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 173 beserta artinya dan juga tafsirnya untuk memenuhi tugas tafsir ayat ekonomi. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan tanpa menyebut selain nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi di sini saya sudah menuliskan beberapa tafsir dari ayat tersebut ya. Yang pertama, ayat tersebut menerangkan dengan jelas bahwa umat Islam dilarang memakan bangkai, darah, dan daging babi. Darah dan bangkai sudah jelas gitu, karena di dalamnya banyak mengandung zat racun yang berbahaya bagi tubuh manusia. Tetapi ada beberapa jenis bangkai yang dihalalkan oleh Rasul untuk kita memakannya. Jadi dalam hadis Rasul pernah berkata, dihalalkan bagi kalian memakan 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3314 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, jadi di sini pertanyaannya, kenapa ikan itu kan ikan termasuk bangkai nih ya? Kalau ikan termasuk bangkai di laut, kenapa ya? Kok dia masih halal ya dimakan? Nah, jadi jawabannya itu satu, ikan itu kan tidak memiliki pembuluh darah di dalam yang menyebabkan untuk mengendapnya darah sehingga masih aman untuk dikonsumsi. Jadi ikan itu nggak ada yang namanya pembuluh darah di dalam tubuhnya. Jadi walaupun kalau ikan itu mati, jadi darahnya itu nggak akan ngendep di dalam tubuh karena dia nggak ada pembuluh darah. Hal tersebut tentu berbeda dengan hewan darat yang jika mati tanpa disembelih, darah dalam tubuhnya akan mengendap sehingga tidak boleh dikonsumsi karena dapat menyebabkan munculnya banyak penyakit. Nah, beda dengan hewan darat seperti kayak misalkan kerbau, kambing, sapi. Kalau mereka itu nggak disembelih, itu yang namanya darah di dalam tubuhnya itu pasti bakal ngendap di dalam tubuh. Dan mengendapnya darah dalam tubuh itu dapat menyebabkan banyak banget penyakit, memunculkan banyak banget penyakit di dalam tubuh, sehingga itu yang menjadi penyebab hewan yang bangkai itu diharamkan untuk kita makan karena itu bisa merusak kesehatan kita. Dan yang kedua adalah diharamkannya babi. Menurut sains, babi adalah mereka termasuk pemakan segala macam makanan, mulai dari rumput sampai bangkai. Bahkan babi ternak menyukai kotorannya sendiri. Nah, jadi dari perkataan di sini tadi bisa kita simpulkan babi bahkan menyukai kotorannya sendiri. Jadi cara hidupnya itu sangat jorok gitu ya. Nah, karena dengan cara hidupnya yang jorok, maka pasti babi itu memiliki banyak bibit penyakit di dalam tubuhnya gitu. Beberapa penelitian medis menyebutkan bahwa tubuh babi
terkandung beberapa virus yang dapat menyebabkan seseorang yang memakannya terjangkit suatu penyakit. Hal ini bisa terjadi karena di dalam tubuh babi terkandung beberapa jenis cacing pita yang membahayakan. Seperti sudah banyak diketahui bahwa penyakit cacing pita, Trichinellosis, ditularkan melalui daging babi. Tenasolium adalah salah satu nama cacing yang berkembang biak dalam pencernaan yang panjangnya dapat mencapai 8 meter. Nah, jadi kenapa babi itu haram? Yang pertama, kehidupannya jorok. Jadi pasti banyak penyakit di dalam tubuhnya ya kan. Terus di dalam tubuh babi itu juga ada hewan yang namanya itu cacing pita. Cacing pita itu cacing yang nggak akan bisa mati walaupun direbus dengan air dengan suhu tertentu dan dibakar juga itu belum tentu mati gitu. Jadi itu sangat membahayakan untuk tubuh kita gitu. Dan lanjut, dan di sini tetapi ada pengecualian. Tetapi di surat ini ada pengecualian. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Nah, dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya menghalalkan kita memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Tetapi ada syaratnya, tetapi kita harus ada syaratnya. Misalkan kita terjebak di dalam hutan, kita udah nggak makan 3 hari, perbekalan kita itu udah habis, kita nyari di mana-mana, kita nggak ketemu nih. Nah, kita ketemu nih babi, cuma babi itu doang nih bisa menolong kehidupan kita, maka kita diperbolehkan, dihalalkan untuk memakan babi tersebut. Karena apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk melanjutkan kehidupan kita. Kalau kita nggak makan babi itu ya kita bakal tewas gitu, makanya kita diperbolehkan. Nah, tapi juga kita makan babinya yang nggak sampai kenyang banget, nggak yang sampai kayak keluar gitu, enggak. Nah, jadi kita makan babinya itu secukupnya aja, yang pas kita kira kita udah cukup, kita bakal bisa survive, kita bakal bisa hidup lebih lama. Nah, kita udahin makan babinya, terus kita jalan lagi, baru kita cari sampai kita ketemu deh makanan yang memang dihalalkan, dengan secara arti yang benar-benar halal ya, bukan yang dihalalkan tapi ada syarat seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Bila ada kesalahan di dalam video, saya minta koreksiannya di bagian mana yang salah. Siapa tahu saya bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Dan bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Dan